semua, di video kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran humanistik. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak sih mendengar tentang apa itu pembelajaran humanistik? Kalau belum tahu, yuk kita bahas sama-sama. Pembelajaran humanistik adalah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan potensi individu secara menyeluruh, termasuk aspek psikologis, emosional, dan pribadi. Pembelajaran humanistik ini memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, yang pertama adalah berfokus pada individu. Jadi, pembelajaran dipusatkan pada siswa, bukan pada kurikulum atau materi tertentu. Yang kedua adalah mengutamakan proses belajar, yakni proses belajar yang bermakna dan melibatkan siswa secara aktif lebih dihargai daripada hasil belajar yang sekedar pencapaian kognitif. Yang ketiga, memberikan kebebasan dan tanggung jawab. Jadi, siswa diberi kebebasan untuk memilih materi, metode, dan cara belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir adalah memperhatikan aspek emosional. Pembelajaran humanistik tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan pribadi siswa. Nah, setelah pemaparan pengertian pembelajaran humanistik dan ciri-cirinya, selanjutnya kita beralih kepada tokoh-tokoh teori humanistik. Di video kali ini, kita akan membahas 3 tokoh humanistik, yaitu Abraham Maslow, kemudian Carl Rogers, dan yang terakhir adalah Arthur Cox. Oke, yang pertama adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog terkenal dari Amerika Serikat. Dia paling dikenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan atau yang sering disebut sebagai piramida Maslow. Maslow percaya kalau manusia itu punya serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, mulai yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Yuk, kita bahas satu persatu dari yang paling bawah. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan paling mendasar yang wajib dipenuhi supaya kita bisa bertahan hidup. Seperti makan dan minum, tidur, bernafas, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Hal ini mencakup keamanan fisik, seperti merasa aman dari bahaya, penyakit atau kejahatan, kemudian keamanan finansial, kesehatan, dan kestabilan. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, seperti cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan sosial ini mencakup hubungan persahabatan, keluarga, antar pasangan, dan merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan atau self-esteem. Di sini mencakup penghargaan dari diri sendiri, misalkan kita merasa percaya diri, merasa memiliki kemampuan, mandiri, dan memiliki harga diri. Dan yang kedua adalah penghargaan dari orang lain, seperti diakui, dihormati, punya status atau reputasi. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam piramida Maslow. Di sini seseorang sudah mencapai potensi penuhnya. Dan hal ini tuh tentang mengembangkan potensi diri atau menggunakan bakat dan kemampuannya semaksimal mungkin, mencapai tujuan hidup, melakukan hal yang benar bermakna bagi diri sendiri, dan penerimaan diri atau menerima diri apa adanya, termasuk kekurangan yang dimiliki diri sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas Carl Rogers. Jadi, Rogers itu beranggapan bahwa setiap orang itu punya dorongan alami untuk tumbuh, berkembang, dan jadi versi terbaik dari dirinya. Ini disebut aktualisasi diri. Rogers percaya bahwa belajar itu bukan cuma soal dijejali informasi, tapi lebih tentang proses penemuan diri dan pengembangan potensi. Ada 2 konsep penting dalam teori pembelajaran humanistik milik Carl Rogers. Yang pertama adalah experiential learning, atau belajar yang bermakna. Belajar yang bermakna itu adalah pembelajaran yang bukan cuma menghafal, tapi pembelajaran yang belajar dari pengalaman langsung yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Konsep yang kedua adalah guru sebagai fasilitator. Dalam pandangan Rogers, peran guru itu
bukan hanya menyampaikan materi secara monoton. Sebaliknya, guru itu harus menjadi fasilitator. Artinya, guru harus bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung agar murid bisa mengeksplorasi, bertanya, dan menemukan jawabannya sendiri. Sehingga, guru itu harus lebih sering mendengarkan, memberikan masukan, dan membimbing, bukan mendikte. Menurut Rogers juga, ada 3 kondisi penting untuk belajar. Jadi, ketiga kondisi itu harus ada agar pembelajaran yang bermakna bisa terjadi. Yang pertama adalah genuinesis atau keaslian. Jadi, guru itu harus tulus, jujur, dan apa adanya. Yang kedua adalah unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat. Jadi, guru itu harus menerima murid apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga murid merasa dihargai tanpa syarat. Dan yang ketiga adalah emphatic understanding atau pemahaman empati. Jadi, guru harus berusaha memahami perasaan dan sudut pandang murid dari kacamata murid itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas teori pembelajaran humanistik dari Arthur Combs. Arthur Combs adalah seorang psikolog dan pendidik Amerika yang dikenal dengan teorinya tentang belajar dan persepsi. Arthur Combs percaya bahwa belajar itu terjadi ketika seseorang melihat makna atau relevansi pribadi dari apa yang dipelajari. Ia sangat menyoroti bagaimana murid itu sendiri merasakan dan menghubungkan materi tersebut dengan kehidupannya. Yang kedua adalah meaningful learning. Materi pelajaran itu tidak otomatis bermakna. Makna itu diciptakan oleh individu. Sehingga, jika murid tidak bisa menemukan kaitan antara materi dengan dirinya, kebutuhannya, atau tujuannya, maka belajar akan terasa hambar dan tidak bermakna. Yang ketiga adalah peran perasaan dan emosi. Combs sangat menekankan bahwa perasaan, keyakinan, dan maksud batiniah seseorang itu sangat mempengaruhi proses belajarnya. Belajar yang melibatkan emosi positif seperti senang dan antusias akan jauh lebih bermakna dan makna. Dan yang terakhir adalah guru sebagai fasilitator yang empatis. Sama seperti Rogers, Combs juga melihat guru sebagai fasilitator. Guru harus berusaha memahami dunia murid, peka terhadap perasaan mereka, dan menciptakan lingkungan yang aman sehingga murid berani mengeksplorasi dan menemukan makna belajarnya sendiri. Menarik bukan pembelajaran kita pada hari ini? Semoga video pembelajaran kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.